Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal khadirun jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-14 bulan Rajab 1445 Hijriah ini, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia, inayah, hidayah kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan untuk mendatangi rumahnya, rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Begitupun nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman ini tidak bisa dipisahkan. Banyak di antara kita diberi nikmat iman, tapi nikmat sehatnya dipending sama Allah, maka dia tidak bisa hadir di masjid ini. Siapa mereka? Mereka saudara-saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit. Begitu pula ada yang dikasih nikmat sehat, tapi nikmat imannya ditahan dulu sama Allah, diuji sama Allah, sehingga dia juga tidak bisa hadir di masjid ini. Siapa mereka? Mereka yang sedang menikmati hirup pikutnya dunia. Padahal tadi muazin sudah mengambil hayya 'alas shalah sudah disampaikan, tapi seakan-akan itu tidak terdengar. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah agar terus tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Saudaraku, 14 hari sudah memasuki bulan Rajab, yang sama-sama kita ketahui bulan Rajab adalah salah satu bulan haram, ya. Dan di bulan Rajab itulah terjadi sesuatu yang sampai detik ini, apa yang kita lakukan dalam sehari semalam 5 waktu, itulah wasilah bulan Rajab. Kebayang saudaraku, kalau saja saat itu bulan Rajab tidak hadir, boleh jadi kita bingung, kita nggak tahu. Maka bersyukur kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah beliau kita mendapatkan amanah, mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan yang namanya sholat 5 waktu. Al-Baqarah 153, bagaimana Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman. Coba, yang dipanggil siapa di situ? Hai orang-orang yang beriman. Ya. Oleh karenanya ketika kita dipanggil hai orang-orang beriman, maka bersyukur kita. Nah, bagaimana caranya? Terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil yang saya bacakan di awal tadi. Ketakwaan itu saudaraku luar biasa. Tetapi hanya ketakwaan tidak dijalankan dengan syariat akan binasa. Nah, oleh karenanya, apalagi sudah ada instruksi perintah Allah untuk sholat, Allah menyuruh kita sholat,
Ya. Surah Al-Baqarah 153, kemudian surah Al-Isra 78, bagaimana Allah menyuruh kita, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda. Bayangin tuh. Itu perintah Allah untuk menyuruh kita sholat. Lantas apa tujuan kita sholat? Jangan sampai sholat 5 waktu itu hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Ini yang keliru, saudaraku. Tetapi jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan kita. Itulah makna takwa sebenarnya. Ketika antum sudah merasakan diri antum sebagai orang bertakwa, tapi mohon maaf, sholatnya saja masih banyak ompongnya, masih banyak bolongnya. Hai, bagaimana ceritanya nanti di akhirat? Jangankan di akhirat, di dunia saja Allah sudah memberikan ujian terus menerus. Lantas apa cara kita untuk menghadapinya? Itulah sholat. Di saat banyak orang yang curhat gundah gulananya, rumah tangganya hancur, ekonominya merosot segala macam, jawabannya sederhana, perbaiki sholatmu kalau antum ingin diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Clear. Sederhana. Masalahnya adalah kita anggap sholat itu hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Ini yang jadi masalah. Nah, oleh karenanya insya Allah tinggal 1,5 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, pesantren Ramadan kita masuki. Latihlah ibadah sholat kita. Bukan hanya sholat wajib, tapi ada namanya sholat sunnah yang lainnya. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya saudaraku, pesan singkat sebagai khatib hari ini sederhana, ingin menyampaikan kepada kita semua. Jadikan sholat sebagai kebutuhan kita. Bukan hanya sekedar penggugur kewajiban. Di saat antum sedang menghadapi perkara hidup dunia yang luar biasa beratnya, ambillah air wudhu, kemudian sujudlah kepada Allah melalui sholat sunnah. Ketika antum sudah melaksanakan sholat wajibnya, maka laksanakanlah sholat sunnah. Oleh karenanya minimal ada 40 rakaat dalam 1 hari 1 malam, saudaraku. Di saat antum melaksanakan sholat ini, maka lihat adanya perubahan kehidupan antum nantinya. Yang pertama, 17 rakaat ini adalah kewajiban kita yang mutlak, tidak bisa negosiasi. Kemudian ada lagi 11 rakaat. Di mana dalilnya? Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Laksanakanlah salat tahajud 11 rakaat. Kemudian yang terakhir, agar sempurna menjadi 40 rakaat, jangan pernah lupa laksanakanlah salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib ini sederhana tapi susah untuk kita lakukan. Bagaimana qobliyah subuh kita disaksikan oleh para malaikat, bahkan ditimbang jauh lebih berat ketimbang dunia seisinya. Kemudian qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat sama ba'diyah isya 2 rakaat. Maka jumlahnya 12 rakaat. 17, 11, 12, 40 rakaat. Inilah di saat kita sudah kena ujian yang luar biasa bertubi-tubi, maka jalankanlah 40 rakaat ini, insya Allah Allah angkat derajat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya khutbah singkat di hari Jumat 14 Rajab ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dibangkitkan semangat kita agar supaya kita terus menjadikan sholat sebagai ibadah utama kita, sholat sebagai senjata kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.